Nah, besok omong panjang lebar secara jujur. Ini dimulai dari hujan tadi, julari di keselamatan. Pendeta begitu sekali penginjil, mau hujan pun jadinya khotbah keselamatan. Amin. Keterkaitannya apa, Pamela Ato? Kau dari hujan, kau dari keselamatan. Begini, untuk bisa selamat, saya tunggu Yesus tarik. Amin. Amin. Dan itu paling berharga. Apalagi hujan yang tadi itu. Amin. Jadi kalau orang tanya, wih, Pamel, KKR, tadi hujan, son jadi hujan, oh, itu kira-kira siapa pu iman? Pamel pu iman kok? Ya, tim di Takari pu iman kok? Siapa pu iman? Jawab sama mereka bilang begini, bukan siapa pu iman, tapi Tuhan pun kasih. Beri tepuk tangan yang meriah. Tuhan pun kasih. Beta pada suka kayak puji-puji diri bilang, ini kaldoan, ini kaldoan. Kan ada orang begitu, berdoa 2 orang sembuh, saya pun cerita keliling ini. Yang dia doa 15 mati dia cerita. Saya ada orang begitu dah. Kalau beta dengerin beta. Supaya bapak mama jangan pikir beta ini pendeta hebat. Memang aku berdoa tuh yang sembuh sedikit, mati 40 lebih. Jadi yang kerasa napas satu-satu dong, tolong telepon pendeta lain kalau masih mau hidup. Ada orang promosi yang perlu beta mau sampaikan apa adanya firman. Amin. Amin. Tidak ada satu titik hujan bisa turun di luar kehendak Allah. Sekarang masih ada titik kosong. Tidak ada. Beri tepuk tangan yang meriah. Kan sesuatu ada makanya baca keluar. Begini, tadi ada titik-titik itu Tuhan yang kasih turun. Sekarang susah ada. Bapa dan Tuhan Yesus dan malaikat-malaikat semua ada lihat keton di Takari. Lalu Bapa kasih keputusan bilang, tidak usah kasih hujan. Saya tahu Bapak tuh alasan apa. Mungkin Bapak bilang itu orang dong beriman luar biasa. Tadi surintik-rintik, anak dong rintik sana ada lari. Hebat loh. Tidak ada yang lari tadi. Baru ini orang tua dong sangkas lari anak. Hebat. Iya tuh. Antara dua, memang iman atau memang puskesmas deka. Besan tahu, tetapi sorga sudah bikin keputusan, tahu usah hujan. Besan tahu setelah KKR ini masih hujan atau tidak, suka-suka Tuhan. Amin. Dari hujan yang kelihatan sepele, saya seberangkan kepada konteks keselamatan jiwa yang sangat berharga. Saudara, jiwa itu terlalu berharga. Jiwa Bapak Mama, jiwa saya, jiwa kita semua itu paling mahal. Paling mahal. Harta kekayaan apapun, emas, perak, mutiara, logam mulia sehebat apapun, bahkan kekayaan seluruh dunia tidak dapat menandingi harga satu nyawa. Terlalu mahal. Makanya di Mazmur 49 ayat 8 ayat 9 ayat 8 bilang begini Bapak Mama, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Iya, Anda lihat itu. Kenapa? Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Iya Bapak Mama terkasih, karena terlalu mahal harga nyawa. Harga, makanya tadi beta bilang Brigadir J nyawa hilang, aduh kasihan. Ya tapi itu sudah kita singgung tadi ya. Kalau almarhum itu meninggal dalam keadaan percaya Yesus, pemberesan semua dengan Tuhan, kasih karunia menyelamatkan dia. Amin. Nah sekarang yang bunuh dong ini Baradae, saya lihat dia di ini pengadilan. Saya kalau ini masalah cukup bikin heboh satu Indonesia bahkan dunia, dan tak terhindarkan. Saya jujur, saya ikuti. Wih, waktu Baradae punya video, dia berduka sekali. Dia bilang, saya hanya seorang anak buah yang tidak bisa melawan perintah jenderal. Dia omong Tuhan Yesus berapa banyak kali. Dia bilang, semoga di sisi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Nah sekarang dia pembunuh. Alkitab tidak ada pembunuh masuk surga, betul? 1 Yohanes 3 ayat 15. Firman Allah bilang begini, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. tidak ada pembunuh bisa masuk surga. Jangankan bunuh seperti kasus Baradae eksekusi Brigadir J. Bahkan Anda yang suka benci orang, ya,
mertua yang suka benci menantu. Ada loh mertua-mertua yang dipakai setan. Di Takari sana ada. Ini lebih ke Uganda ya. Ada loh mertua tuh yang iblis betul-betul. Suka dia punya anak laki-laki, dia punya anak mantu perempuan. Suka sakit koso-koso di anak laki-laki. Kau bilang, lu masih ganteng, ha? Lu ini kayak contoh tua. Ada loh. Kata macam-macam. Tapi ada yang mertuanya baik sekali. Anak mantunya yang buntianak, saudara perempuan. Tiap kali kalau dia mantu lewat, dia sengaja sindir pakai lagu rohani. Tuhan angkat dirinya lebih cepat, lebih baik. Kalau ada anak mantu begini, memang wewe gombel. Mau palo orang anak laki-laki, tersuka dia orang mama, orang anak lupa lo sampai kantor. Laki semua masuk jam, mama semua palo, mama mentok betul-betul. Ada anak mantu begitu di Takari, maju kok tampil gambar tuh. Dia mau bikin kenang-kenangan, karena di Facebook bilang ini buntianak dari mereka tumbuh di sana. Sana ada muka-muka, ini muka baik semua. Lihat mama-mama mantu dan juga, ya cukup ya, cukup mencurigakan. Nah, yang benci orang Alkitab bilang pembunuh. Ada lagi orang tua yang bakal lahir sampai di mana dia bilang, Bapak Badami sudah kok Desember dulu. Maksudnya Natal, kan Natal itu biasa picium kok. Minta maaf. Nah kalau Bapak mati penutupan bulan keluarga 31 Oktober atau 1 November. Siapa yang bilang Bapak sampai Desember? Kalau anak dia minta maaf, ya sudah. Jangan bilang tunggu Desember. Ini tanggal berapa sekarang? 24, 25, 28 mati, sumpah pemuda. Nah, orang bertanya kalau pembunuh masuk surga atau tidak. Saya beri tanggapan waktu saya di Amerika itu. Saya bilang, cek. Saya bilang, tentu bisa kalau dia bertobat. Ingat Musa itu mantan pembunuh. Musa bunuh orang berlari di Median. Paulus apalagi. Tapi saudara lihat, ya, jangan kita tidak tahu ini kasus. Kalau berada atau entah siapa lagi yang melakukan tembakan, ini kita lihat hasil persidangan. Kalau mereka bertobat, mungkin hukuman tetap berjalan. Bahkan mungkin ada kasus yang sampai hukuman mati, tapi tetap jiwanya diselamatkan. Makanya waktu keputusan kasus Penkase, mungkin Bapak Mama ada Iko kok, RB yang dijatuhi hukuman mati ya. Nah, saya lalu kasih tanggapan, hukuman mati itu Alkitabiah. Asal bla bla, saya beri keterangan panjang lebar di sana. Dan biasanya kalau orang eksekusi hukuman mati, kalau yang mau nonton cari aja video saya di YouTube. Ya, kalau orang biasa eksekusi hukuman mati diputuskan hari ini, mungkin kasih jarak berapa lama, tidak langsung. Nah itu tuh kesempatan dia bertobat atau dia diinjili. Makanya saya tawarkan diri, kalau ada orang begitu saya siap jadi pendeta sukarela untuk menginjili mereka, supaya pada waktu sorga. Waktu dia mati itulah bentuk penghukuman Allah, tapi waktu dia mati sorga dan dia terima Yesus. Itu aja sih. Harga nyawa terlalu mahal. Makanya Tuhan bilang, siapa tumpahkan darah manusia, di pun darah juga harus ditumpahkan oleh manusia. Kalau salah Kejadian 9 Kejadian 9 ayat 6 kok. Coba baca, semoga salah. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Manusia terlalu mahal. Benci saja kategori membunuh, apalagi benar-benar membunuh. Wow, bahaya itu. Makanya saudara-saudara, saya bilang tadi,
kumpul kekayaan seluruh dunia tidak akan menandingi harga satu nyawa. Makanya dalam Matius 16 ayat 26, sama-sama baca, 1, 2, 3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Seluruh dunia kekayaan tidak dapat lawan harga satu nyawa. Pak Mama, nyawa orang itu terlalu mahal. Makanya Tuhan Yesus pernah kasih pindah toh setan dari satu orang yang kerasukan setan sampai gila, dibelenggu begitu rupa berbahaya sekali. Tuhan Yesus kasih pindah ke dalam babi-babi. Anak sekolah minggu, itu babi pun jumlah kira-kira berapa? Berapa? Nah sudah, masa mau berapa? Kata Mbak Tawa 2.000. Kira-kira 2.000 babi. Babi satu ekor ditakari berapa? Yang kalian tenak, yang agak besar 1 juta, 10 juta. Oke, kita pakai standar takar. Oke, Anda bayangkan babi 10 juta. Ayo matematika nih, 10 juta kali 2.000 berapa? Ada yang bilang begini, terserah Tuhan. Lu jawab. 20 miliar, 20 M. Bayangkan Bapak Mama ada uang 20 M, dia ada keluarga satu gila. Tuhan kasih pilihan, korbankan 20 M supaya ini gila diselamatkan, atau pastinya gila mati. Dan 20 M itu paling kalau 20 juta syukuran. Pilih mana? Kalau yang otak sana atau hati tidak seperti hati Kristus, dia akan berkata, ya artinya baik juga Pak Suhot, Pak. Cuman kalau saya jujur Pak Esa ini manusia biasa atau Pak, tapi gila ya mat. Takutnya 20 M sudah hilang. Dia baik, tapi cuma 2 minggu. 2 minggu kemudian dia cuma nyanyi di kamar mandi, pada menyanyi lagu Aku Masih Seperti Yang Dulu. Artinya masih gila. Saya pernah ikut di cerita orang gila nih, terlalu banyak. Ada orang gila, orang pikir dia sudah sembuh. Kenapa orang pikir dia sembuh? Karena ada kawannya jatuh di got berair, dia bantu angkat. Wih, semua bilang, wih Yesus sembuh nih mah. Dulu kan bosan tahu dia gila tuh. Lihat sekarang orang jatuh di got, basah-basah dia angkat, dia tolong. Semua bilang sembuh. Tapi besok orang dia tolong tuh mati gantung diri. Orang bikin tahu dia, weh itu kawan yang lu angkat di got kemarin tuh mati gantung diri. Dia bilang apa? Sonde beta yang jumur dia supaya cepat kering. Ternyata dia bukan sembuh, dia angkat kok jumur mati. Tapi Anda lihat, itu orang gila yang saya angkat ceritanya. Di mata Yesus dia terlalu berharga. Dia diselamatkan. Amin. Maka siapapun Bapak, Mama, Kakak, adik, saudara yang hadir di sini malam ini, jiwamu sangat berharga. Amin. Dan jiwa saudara-saudaramu yang tidak hadir malam ini pun sama berharganya dengan engkau. Maka milikilah kerinduan dan komitmen. Ini malam datang sendiri, besok jangan datang sendiri. Ini malam Anda dijamah Allah, ini malam Anda dipulihkan Allah, bahkan ini malam mujizat terjadi. Anda jangan rasa sendiri. Amin. Ajak kawan-kawan yang lain tuh, biar mereka dijamah oleh Tuhan. Amin. Karena engkau terlalu berharga di matanya. 1 Petrus 1 ayat 18-19 mengingatkan berapa harga kita, terlalu mahal. Lalu berapa? Harus bayar pakai apa? Emas dan perak tidak bisa menandingi harga satu nyawa. Untuk bayar Anda harus bayar pakai Tuhan Yesus. Ulang,
Untuk bayar Anda dan saya harus bayar pakai Kristus. Pakai Kristus punya darah. Perhatikan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Betul. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Lalu dengan apa? 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi bapak mama kakak adik saudara pulang ke rumah, lihat di kaca, sebut nama masing-masing sama kita Mel toh, Mel Atok, hargamu mahal. Amin. Om Okto juga pulang omong yang sama. Okto Nomleni, engkau mahal. Aman. Ada Minceta Tibun di sini. Pergi ke kaca dan bilang, "Hoi Mince, lo mahal." Aman. Ada nama Sarah di sini. Oh, nama pendeta. Baik. Abraham di mana? Jadi omong di kaca, engkau berharga. Aku berharga. Amin. Dulu saya bertobat, pembimbing rohani suruh omong begitu. Waktu saya menghadap kaca, lalu saya bilang, "Mel, lu berharga." Saya menangis sejadi-jadi. Karena sebelum kenal Yesus tidak ada harga, betul-betul tidak ada harga. Baru main di lingkungan, itu ibu-ibu di kampung suka tahu dan puana. Woi, masuk jam main dari setan. Karena saya akan ajak anak-anak pergi pancuri, akan ajak pergi maloyo orang mandi, segala macam. Benar, beta terlalu jatuh. Jadi wajar kalau tetangga melihat saya nih pengaco, troublemaker, sampah masyarakat, akan menularkan virus-virus kejahatan kepada anak-anak mereka. Maka mereka tandai dengan kalimat, jangan main dengan setan itu. Beberapa yang omong itu setelah saya bertobat, mereka panggil dan berkata, "Anamel, tolong ajak ibu saudara dulu di Sukarmana tuh." Siap, Ma. Dulu dia bilang anak setan, sekarang dia bilang, "Lu tolong dulu ibu saudara Sukarmana." Nanti kita ajak dia. Sering saya temui ibu-ibu yang dulu makin ancur saya, sekarang bilang, "Tolong bawa lu." Dia puana justru tambah berat. Ibu-ibu yang tukang omong orang puana tuh, lu tanda deh. Lebih kali orang puana bikin salah tutup mulu, jangan langsung cepat-cepat. Ih, kau tahu anda bapak dan mama gila berat. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Lihat orang puana nakal masuk ke doa kas dia, bukan omong. Saudara juga ada anak tanda bepo omong. Cepat sekali mulu lancang omong orang puana. Saudara tidak ada anak nah. Minta maaf, ibu-ibu yang anak masih kecil, jaga itu mulu. Jangan omong. Saudara puana ini masih kecil, besar tidak tahu jadi apa. Takutnya mama sibuk omong orang pun, soal urus anak-anak besar dan jahat. Mama bilang, "Aduh Yesus, tolong." Makanya, ini mumpung Tuhan gerakan beta kasih ingat nih. Dan terlalu keasikan omong orang puana, soal lihat lu puana. Dia orang lain puana begitu masuk ke doa, "Tuhan tolong tante itu puana." Begitu. Bagi saya, kayak dalam konteks pengembalaan, anak saya bukan cuma 4 anak saya itu, tidak semua jemaat anak saya anak. Doa yang sama, minta berkat yang sama, bahkan saya tandai dengan kalimat ini, "Tuhan bahkan hamba mohon lebih bagi jemaat." Bukan hanya anak saya, semua anak Tuhan Yesus anak. Amin, kekasih Allah. Kira-kira saudara bisa mengandung sampai ada anak tuh, itu apa? Itu pemberian, itu upah. Kalau saya salah di Mazmur 127 ayat 2, coba. Mulai ayat 2 deh. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Itu anak tuh milik pusaka dari Tuhan. Kalau dia bilang laki-laki di sini bukan berarti perempuan, tidak ya. Ini konteks ditulis dalam budaya Israel yang namanya paternalistik, di mana laki-laki lebih ditonjolkan. Setelah Yesus datang tidak ada perbedaan itu lagi. Anak laki-laki, anak perempuan milik pusaka Allah. Amin. Jadi itu Tuhan Allah, anak. Makanya saya lengkapi dengan pikiran, betul, kalau darah daging saya yang Tuhan cipta melalui saya dan istri 4. Tapi anak-anak yang lain di gereja, jemaat punya anak semua, itu sama, milik pusaka Allah. Jadi
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Anda percaya Tuhan Yesus hadir di sini? Amin. Penjelasan tentang hujan sudah cukup membuat kita mengerti kan? Dan keterangan-keterangan tentang mengapa Anda ada di sini pun sudah membuat kita mengerti. Amin. Bukan Anda punya mau, Tuhan yang tarik Anda. Amin. Maka malam ini, siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, saya yang khotbah ini mantan anak kotor, penjahat. Saya ini anak hasil persinahan. Bapak dan mama saya itu tidak menikah. Jadi kumpul kebo begitu. Dapat kami semua sampai beta sekolah SDA, pulang baru urus bapak dan mama nikah. Saya ngomong apa adanya. Saya tidak pernah malu bersaksi di pengalaman. Orang lihat beta di media, video jutaan orang nonton. Terus tahu ini siapa? Ini hasil anak hasil persinahan, anak hasil kumpul kebo. Ini benar-benar sampah yang kotor dan bau busuk. Tapi Tuhan Yesus pilih. Amin. Tuhan Yesus hebat. Jadi tidak ada orang yang terlalu kotor malam ini yang tidak bisa dipilih oleh Tuhan. Tidak ada orang yang terlalu gelap, terlalu berdosa yang tidak bisa dijamah dan dibaharui oleh Tuhan. Siapapun engkau, asal engkau datang kepada Tuhan malam ini, Dia akan jadikan engkau ciptaan baru. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan tidak mau saudara yang hadir di sini pulang dengan kosong. Anda harus pulang sebagai ciptaan baru, pulang sebagai orang yang telah dibaharui, diselamatkan, dipulihkan. Tidak peduli Anda suami, istri, anak muda, anak kecil, siapapun Anda, Tuhan mau Anda pulang bawa hidup baru. Alkitab berkata, barang siapa datang kepadaku, dalam Yohanes 6 ayat 37, semua jemaat berdiri sambil tim musik siapkan lagu sejauh timur dari barat. Kita akan baca ini ayat dulu saudara. Perhatikan. 1, 2, 3. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan apa? Akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Siapapun Bapak Ibu, anak-anak muda Takari, saya tidak tahu Anda, saya tidak kenal secara pribadi, tapi firman datang. Dia seperti pedang bermata dua yang akan bisa memisahkan sumsum dan lain sebagainya. Artinya dia sangat kuat untuk mengobrak-abrik dosamu. Dan Dia akan memulihkan engkau malam ini. Tidak ada kita yang terlalu kotor yang tidak bisa diselamatkan. Dia ada di sini untuk menyelamatkan kita.